Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Bangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami di sepanjang malam hari ini. Dan di pagi hari ini kami rindu menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar kami renungkan. Tolong kami, mampukan kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dengan baik. Berikan kami telinga yang baik, hati yang baik, sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan masuk ke dalam hati kami dan keluar melalui tindakan kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah mematikan dosa keakuan. Lukas pasal 9 ayatnya ke-22 sampai ayatnya ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat favorit kita, yaitu ayat ke-23. Itu berbicara tentang setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini merupakan ayat favorit semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini seringkali oleh beberapa kalangan tertentu diartikan secara kaku. Bahkan ada yang ekstrim tanpa batas dengan Alkitab lainnya, hingga mengakibatkan kebalikan dari yang dimaksud Allah dari ayat ini. Orang-orang ini mengadopsi yang namanya teologi penderitaan atau teologi kesengsaraan, bahwa semakin hidup seseorang susah dan menderita, maka Allah semakin mengasihi dia. Ini konsep yang keliru dan bisa dikatakan tidak alkitabiah, karena bukan itu arti menyangkal diri yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Menyangkal diri adalah mematikan bagian-bagian diri kita yang berdosa. Misalnya kita suka defensif, sombong, keras kepala, munafik, suka menghakimi dan lain sebagainya. Waktu kita ingin membenarkan diri sendiri dan defensif, kita harus berjuang melawan itu, melawan diri kita dengan berkata dalam hati, aku gak boleh seperti itu. Waktu kita ingin menyombongkan diri, kita harus melawan hati kita, melawan diri kita dengan mengatakan kepada diri kita sendiri, saya harus rendah hati. Saudara, menyangkal diri itu perlu perjuangan yang ekstra dan usaha keras dari diri kita yang tak kenal lelah. Karena keakuan di dalam diri kita memang harus dimatikan berulang-ulang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, yang perlu kita matikan adalah hanya bagian-bagian dari diri kita yang berdosa. Untuk itu kita perlu mengenali diri kita sepenuhnya dan cari tahu bagian mana kita sering jatuh di dalam dosa. Mungkin itu pikiran kotor, mulut kotor yang selalu berkata kasar atau makian kepada orang lain, mulut bocor tidak bisa menjaga rahasia, nafsu yang tidak terkendali, terus beli baju, beli makan yang mewah-mewah, shopping terus, ambisi akan kekuasaan, ingin dikenal, ingin dipuji, mata duitan. Kalau diperhadapkan dengan masalah keuangan, dia paling senang. Dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saudara perlu cari tahu di mana area tipis kita, di mana kita sering jatuh di situ. Maka berjaga-jagalah di area itu, berjuanglah di area itu. Namun ingat bahwa jangan kita melebihi
dari apa yang Allah inginkan. Allah hanya ingin mematikan bagian-bagian diri kita yang berdosa. Untuk bagian-bagian yang baik dari diri kita, Allah tidak pernah meminta kita untuk mematikannya. Misalnya kita melakukan persahabatan, ada kegembiraan, kesenangan terhadap seni dan keindahan, rekreasi untuk beristirahat, menikmati alam yang Tuhan ciptakan, dan masih banyak lagi. Itu hal-hal yang baik yang harus kita jaga, bahkan harus kita pupuk dan pelihara. Kemampuan untuk menikmati alam dan beristirahat itu adalah karunia Tuhan. Allah pun beristirahat pada hari yang ke-7 setelah menciptakan. Allah menciptakan Taman Eden untuk manusia bisa menikmatinya. Ini bukti bahwa Allah mau kita menikmati, dan juga Dia tahu bahwa kalau kita ini butuh istirahat dan rekreasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi untuk hal-hal yang baik dalam diri kita, Tuhan tidak menyuruh kita untuk mematikannya, melainkan kita nikmati, kita pelihara sambil kita mengingat akan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Saudara, sangkalilah bagian-bagian diri kita dari nafsu keberdosaan dan keegoisan, supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tingkatkan hal-hal positif dalam hidup kita, sehingga itu menolong kita jauh dari hal-hal negatif atau hal-hal yang berdosa. Saudara, penyangkalan diri terus menerus kita kerjakan dalam hidup kita dengan perjuangan yang tak henti-hentinya. Mari kita dasari penyangkalan diri ini pada kebenaran dan kasih Allah, sehingga mentransformasi hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.